Selanjutnya kita akan masuk ke BPMN swim lane dan pull lanes. Penggunaan BPMN swim lanes yang tepat menurut notasi BPMN bukanlah sesuatu yang benar-benar kompleks. Tetapi justru karena kesederhanaannya, bahwa kadang-kadang ketika kita memodelkan proses BPMN, pengguna yang tidak sepenuhnya memahami konsep BPMN swim lanes dan pull lanes dapat membuat kesalahan. Kita biasanya menggunakan swim lanes untuk mengelompokkan tugas-tugas proses sesuai dengan aktor atau karyawan yang melakukannya dan memisahkan diri dari yang lain. Di sini Wansluck berkata, kesalahan yang sangat umum yang terjadi terutama dalam bisnis kecil adalah untuk mewakili jalur dengan nama orang yang terlibat dalam proses. Misalnya seperti ini. Kemudian Wansluck merekomendasikan bahwa BPMN swim lanes harus selalu menampilkan nama-nama gulungan yang orang asumsikan dengan berpartisipasi dalam proses. Namun, perlu diperhatikan juga bahwa ketika kita mengatakan bahwa swim memiliki aktor dalam proses tersebut, itu tidak berarti bahwa swim lane memiliki seseorang. Seseorang aktor ini dapat berupa personal, sekelompok orang, atau sebuah perusahaan. Kemudian kita masuk ke pull lanes. Biasanya kita menggunakan pull untuk mewakili suatu proses. Nah, Lucas mengatakan bahwa praktik ini sangat menarik karena memungkinkan kita untuk membagi peserta secara logis ke dalam alur. Misalnya contoh gambarnya seperti ini. Kemudian di sini ada BPMN black box pull. Di sini kita membayangkan sebuah proses seperti mempelajari seorang mekanik di sebuah dealer mobil. Di antara berbagai tugas seorang mekanik, salah satunya adalah menghubungkan perangkat lunak dari produsen kendaraan ke mesin. Lalu ia kemudian banyak grafik dan survei yang dilakukan secara otomatis. Kemudian seluruh proses yang terjadi di dalam komputer yang terhubung ke mobil tidak perlu dirinci untuk mekanik. Inilah yang disebut dengan black box pull, di mana proses terpisah terjadi tetapi tidak perlu mengetahui tugasnya. Baik, ini adalah penjelasan mengenai swim lane dan pull lanes.